Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami hati yang penuh dengan kegembiraan ini hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Ya sudah lama tidak bertemu. Hari ini saya menyampaikan satu tema, yaitu builder or destroyer. Ada dua pilihan saja. Kita cuman bisa membangun, bisa menghancurkan. Saudara, membangun itu mudah. Saya bilang mudah, coba angkat tanganmu. Membangun itu mudah. Gak ada yang berani. Membangun itu mudah. Bangun rumah, bangun pernikahan itu mudah, bisa. Tapi menjaganya sulit. Tapi kalau menghancurkan itu cepat sekali, saudara. Saya melihat teman-teman saya yang dulunya menggebu-gebu dengan mengalami satu masalah di dalam ini sakit penyakit ini, saudara. Ya, mereka langsung mundur daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, membangun satu bisnis itu juga harus diperhatikan. Membangun di dalam pelayanan juga harus diperhatikan. Membangun di dalam rumah tangga itu kuncinya harus diperhatikan. Kalau kita cuma membangun di atas rumput yang kering, yang mudah terbakar, kita akan segera akan hilang, hanyut. Tetapi bangunan itu yang kuat, yang kokoh, itu dari batu karang yang teguh, dari emas dan perak yang kuat. Meskipun dibakar akan muncul seperti mulanya. Saudara cinta Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Apa yang bisa kita bangun hari-hari ini? Ini pertanyaan. Apakah bisa kita bangun hari-hari ini? Persahabatan di mana-mana kita sedang membangun. Penting sekali. Yang terpenting juga keluarga, penting sekali kita bangun. Ya. Pelayanan juga kita perlu kita bangun. Tapi yang perlu kita perhatikan, saudara, perselisihan itu juga bisa dibangun. Iri hati itu juga bisa dibangun. Orang enggak langsung iri hati. Mungkin iri hati cuma 1%. Tapi dibangun terus. Dibangun terus. Hatinya sakit. Pertama cuma tersinggung. Tapi tersinggung dibangun terus. Itu jadi gunung. Yang bisa meledak sebagai bom waktu. Bulan ini adalah minggu terakhir. Dari tema kita build. Bulan depan sudah ganti ya Pak Andoko. Sudah ganti lagi. Mari kita membangun bersama-sama. Apa yang harus kita bangun? Yang harus kita bangun itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Halo Bapak Ibu, dengan pandemi ini, apakah saudara makin jauh dari Tuhan? Apakah saudara makin dekat? Apakah saudara tetap membangun hubungan dengan Tuhan? Dengan berdoa, bersyafaat? Komsel-komsel saudara, komsel-komselmu, apakah itu dibangun terus? Pak, sekarang susah Pak. Kalau online itu gak enak Pak. Cuma 10 orang, 15 orang gak enak. Memang tidak enak. Di gereja di Surabaya juga seperti itu, banyak mengeluh. Tetapi hubungan kita tidak bisa dibandingkan seperti itu. Kita harus terus mengadakan hubungan-hubungan dengan Tuhan senantiasa. Ingat saudara, hari-hari ini adalah hari yang sangat berat. Ya, masih belum selesai. Saudara dengar di Surabaya sudah ya, mendekati hijau.
masih hijau sembur-sembur. Beberapa hari yang lalu saya dapat medsos, Indonesia sudah kuning. Duh, luar biasa. Ya, itu karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangan dong. Saya berdoa Pulau Bali ini akan dilawat lebih lagi. Banyak orang-orang akan mendengar bahwa Injil Kerajaan Surga itu harus diberitakan dan kemurahan-kemurahan Tuhan harus disampaikan di dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Mazmur 65 ayat yang keempat. Mazmur 65 ayat yang keempat. Saya bacakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Ini firman Tuhan. Yang perlu kita jaga, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita adalah umat ciptaan kecintaan Tuhan yang harus kita bangun. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita ada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Semestinya kita harus mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, kalau saya dan keluarga tidak ada hubungan intim dengan Tuhan, saya tidak akan bisa sampai hari ini. 40 tahun tidak gampang, saudara. Kalau Raja Daud berkata, aku harus masuk di dalam lembah kekelaman. Harus masuk di dalam satu pencobaan-pencobaan. Tapi saya tahu akhirnya saya harus mencapai garis finish. Saya mau punya dua pilihan, membangun atau dirusakkan. Gampang sekali, saudara. Tapi saya percaya bahwa saya anak-anak pilihan, putra pilihan. Saya harus menjaga segala yang akan saya lakukan, saya jaga benar-benar. Saya berkata seperti ini belum berarti saya sudah sempurna, belum. Tapi saya menjaga dengan sungguh-sungguh. Saya berpesan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada. Pilihan cuma dua. Kita mau menyelesaikan pertandingan itu dengan membangun secara utuh atau kita menghancurkan pelan demi pelan, pelan-pelan hancur. Itu tergantung kita. Kita harus seperti rusa yang merindukan air. Demikian juga jiwaku merindukan Engkau. Itu yang hendak kita lakukan hari-hari ini. Dalam menghadapi hari-hari esok ini, kita tahu Tuhan sedang menampi setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ingat loh, tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Maka itu lakukan dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh, kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak melayani dengan sungguh-sungguh, kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, itu seperti ranting yang jauh daripada pokok anggur itu akan loyo, akan habis. Saudara perhatikan teman-teman kita yang ada di luar, mungkin ada di tempat ini. Saudara mulai loyo. Sudah mulai aras-arasan, sudah mulai malas berdoa, bahkan malas ke gereja, malas berkomsel, malas apa saja. Kita cuma berkata, ya Tuhan sudah nasibku ya seperti tidak. Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan dalam hidupmu.
Tapi biarlah damai sejahtera daripada Tuhan itu selalu ada dalam hidupmu. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, sekalipun godaan itu datang, kita tidak akan takut. Pagi ini saya bersama menantu saya, Pak Richard, bangkit berdiri sama istrinya, anak saya Febe, ya, bangkit berdiri sendiri. Sudah menjadi pendeta, saudara. Dulu saya mengembalakan di satu tempat di Surabaya, di Royal Resident Gereja yang terbesar di Surabaya. Terbesar loh. Setelah sudah 10 tahun, ya harusnya saya lengser gitu loh maksudnya. Jangan terus, aku yang bangun. Gak iso, aku terus yang bangun. Gak bisa. Maka itu program kita, tumbuhkan generasi-generasi muda. Supaya mereka diberikan satu kesempatan, dia maju terus. 5 tahun lagi Pak Andoko anaknya juga bisa naik sini. Betul Pak ya? Bingung ya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama hidup ini kita harus ada satu keinginan untuk hidup intim dengan Tuhan. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun. Terakhir tahun 2019 Desember ya, saya masih pergi ke Eropa, Iceland, lihat salju. Saya dengar di sana, oh di Tiongkok, di Wuhan ada penyakit virus. Walah virus, kita tenang aja. Nggak ada orang pakai masker gini, nggak ada. Singkat cerita ketika kita pulang di airport, sudah mulai rame. Januari tanggal 3 mulai rame. Kita tenang aja, tenang. Bulan 3, Januari, Februari, Maret. Maret tanggal 10 saya berangkat ke Jepang. Sudah dengar saudara, ini sudah ada namanya virus. Waktu itu saya belum dengar corona atau korini atau apa, enggak dengar. Saya cuma dengar virus di Wuhan. Oh kan Wuhan, kan jauh dari Jepang, loh, padahal dekat loh. Ketika itu kami ya namanya sama keluarga seramai-ramai senang-senang. 2 hari sebelum tiket kita harus pulang, saya ditelepon di WA. Kamu harus pulang. Kalau kamu tidak pulang, kamu tidak akan bisa pulang lagi. Itu di Jepang, di Osaka. Saya bilang sama istri saya sama anak saya, ya pulang aja. Tenang aja saudara, tenang. Masker itu asal-asalan, enggak seperti gini, tempel taruh sini, sudah cukup, ditaruh di leher, cukup. Jalan masuk sana, di airport ya biasa, orang-orang ya biasa. Sampai di sana, sampai di airport. Saya bilang, loh ini kok enggak ada penumpang, kok enggak ada orang-orang semua di airport. Saya masuk lagi, masuk dalam, saya check in, masuk lagi dalam lagi. Saya masuk toko-toko, di toko-toko itu duty free. Sudah ditutup separuh sudah. Tinggal yang di dalam. Saya bilang saya butuh, saya mau beli ini untuk obat-obatan. Saya pulang. Begitu saya masuk ke dalam, mau check in, mau masuk ke
pesawat, tidak ada orang. Saya duduk 5 menit kemudian, pramugari mulai masuk. Saudara boleh cek pesawat itu pramugarinya paling berapa sih? 10 kan? Ini sekali masuk 20. Loh, ini kok aneh ya? Setelah itu pilot. Pilot itu plus cadangan 1 paling 3 kan? Ini 15 orang. Saya mulai kaget tuh. Mulai, wah ini enggak enak ini. Kenapa? Singkat cerita. Pesawat itu, saya duduk di kursi, cuma 2 orang di belakang. Yang ekonomi juga berapa orang. Saya kaget, saudara. Kalau bukan Tuhan menyuruh saya pulang, mungkin hari ini saya enggak ada di sini. Kemurahan Tuhan. Oleh karena keluarga kami sangat dekat dengan Tuhan. Ayo, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Kalau hari ini kau sedang kering, ibadahmu mulai kering. Mungkin kekuatanmu sudah merosot, tetapi engkau punya Tuhan yang luar biasa. Seperti Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Sampai hari ini pemeliharaan Tuhan luar biasa. Membangun itu tidak gampang, saudara. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita harus menjaga itu. Keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan suami dan istri, keintiman dengan anak-anak. Ketika Pak Richard ini menjadi menantu saya, mulai hari itu saya mengatakan kepada dalam diri saya, bahwa dia ini bukan menantu saya, tapi anak saya. Saya perlakukan seperti anak. Bukan dibedakan, oh ini menantu, itu di luar. Bukan, itu adalah anak saya. Demikian juga Tuhan terhadap kita. Dia bukan berkata engkau anak luar, engkau orang berdosa, tidak. Tapi dia memilih engkau karena engkau adalah pilihan Tuhan. Demikian juga saudara dan saya hari ini. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Seringkali kita mendengarkan satu perkataan di dalam firman Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Bagaimana tanggapan saudara? Bukan cuma penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan yang memegang kendali kita. Pernah dengar? Tuhan pegang kendali. Kalau Tuhan yang pegang kendali, sepertinya semua aman, betul? Tapi dalam keadaan seperti ini, Tuhan bisa menggoncangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menggoncangkan keadaan ekonomi kita. Tuhan juga bisa menggoncangkan segala keluarga kita. Tuhan bisa menggoncangkan. Tapi menggoncangkan untuk membuat baik adanya. Kita harus berhati-hati ketika kita mulai masuk dalam satu kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita jangan main-main. Karena tantangan demi tantangan itu selalu ada. Saya kembali lagi. Seringkali kita mendengar bahwa Tuhan adalah kendali kita. Saat kita berdoa, doa kita tidak dijawab. Apakah Tuhan bagi kendali kita, memegang kendali kita? Saat harapan kita tidak tercapai, apakah Tuhan itu menyertai kita? Itu pasti ada dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaan itu selalu muncul dalam kehidupan kita. Tetapi kalau suasana nyaman, diberkati Tuhan,
Kang Tau datang terus. Sepertinya kok Tuhan itu luar biasa. Kita bisa ngomong haleluya. Hari-hari ini penampian buat orang-orang percaya. Memang di pekerjaan saya ada penampian, tapi oke lah, semua bisa berjalan lancar. Karena saya bergerak di dalam satu usaha yang selalu digoreng. Minyak goreng kan selalu digoreng, saudara. Dan saya di bidang ekspor. Jadi orang luar negeri tidak mungkin bisa dapat minyak goreng kalau tidak datang dari Indonesia. Tetapi goncangan-goncangan itu tetap ada dalam hidup kita. Keluarga saya ada yang dipanggil Tuhan karena cancer. Ada yang dipanggil Tuhan karena ini. Menghadapi sakit COVID ada beberapa orang. Kami selalu berdebar-debar. Tetapi kuncinya ketika saya mendekatkan kepada Tuhan. Itu jalan keluar yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Keadaan yang kita hadapi ini memang keadaan yang tidak enak. Sehingga kita untuk melihat Tuhan saja. Kadang-kadang kita berkata, adakah Tuhan? Maaf saudara saya katakan. Tapi saya memberikan satu contoh di dalam Alkitab. Ada seorang wanita yang kehilangan segala-galanya. Siapa itu? Seorang wanita yang kehilangan suaminya, kehilangan pekerjaan, kehilangan segala-galanya. Wanita itu tidak disebut namanya di Alkitab. Tetapi yang dicatat hanya tempatnya saja. Di mana dia tinggal, Alkitab mencatat tempatnya dinamakan Sarfat. Tidak tahu sampai hari ini siapa nama wanita itu. Elizabeth ada namanya. Tapi wanita itu sudah habis-habisan. Dia sudah minta tolong kepada keluarga ini, minta tolong ke sana, minta tolong ke sini, tetangganya, orang yang berduit, orang yang begini-begini yang suka menolong. Tetapi semua mengecewakan. Akhirnya wanita ini cuma satu. Ketika dia sudah tidak punya apa-apa. Dia cuma bergantung kepada Tuhan saja. Dan Tuhan mengirim hambanya. Dan dia bisa hidup. Mengalami seperti itu. Anaknya cuma satu. Masalah yang dia hadapi. Banyak sekali. Mungkin hari ini ada di antara saudara. Mungkin hari ini saudara berkata. Seperti wanita itu. Ketika aku memasak tepung ini. Dengan minyak buli-buli itu. Setelah itu aku akan mati. Mungkin ada. Detik-detik terakhir. Kita gak bisa melakukan apa-apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi ingat. Tuhan berfirman kepada kita. Last minute is miracle. Siapa yang setuju angkat tangan? Siapa di antara saudara? Jujur saja, tidak usah khawatir, kita saudara seiman. Siapa yang hari ini engkau membutuhkan pertolongan Tuhan? Ayo angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Karena saudara nanti dapat hadiah. Ayo coba angkat tangan tinggi-tinggi. Oh haleluya. Last minute is a miracle. Siapa wanita pendarahan? Itu sudah habis-habisan. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia mencari terus. Di manakah Mesias? Di manakah guru itu? Di manakah Tuhan? Dia mencari terus.
Ketika datang, enggak kelihatan Tuhan Yesus. Oh ya, orang kalau terkenal itu dikerubungi, enggak kelihatan. Tapi dengan kegigihan dia datang. Perkataan yang didengar oleh Tuhan. Meskipun Tuhan itu jauh, tapi Tuhan tetap dengar doa kita. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Hari ini saudara, asal ku jamah saja jubahmu Tuhan, aku sembuh. Saya cuma minta 3 orang yang sungguh-sungguh engkau ngalami satu minta pertolongan Tuhan. Kau angkat tangan tinggi-tinggi. Ibu? Ya, ibu ya. Ya. Ibu. Ya, sana. Ini ilustrasi saja. Ya, ilustrasi saja. Cuma sekedar ilustrasi. Anggap saja saya ini Tuhan Yesus. Anggap saja. Tuhan, engkau berdoa senantiasa melekat kepada Tuhan. Masakah Tuhan tidak menolong? Ya, apakah Tuhan tidak menolong? Penyertaan Tuhan. Ada orang berkata, mana, aku sudah sampai kepada ujungnya, aku sudah nggak bisa mendapat pertolongan, semuanya habis, semua hartaku habis, pengharapanku sirna. Ini satu contoh. Tuhan itu melihat dengan sungguh-sungguh. Kebetulan saya di celana saya bawa uang 500.000. Ini 500.000, sungguh-sungguh uang 500.000. Nanti bisa diperiksa. Dan kalau Tuhan memberikan kepada kita jauh lebih besar. Yang setuju katakan amin. Keadaanmu hari ini, engkau membutuhkan lebih dari ini. Tetapi Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan itu tidak melempar, tapi Tuhan datang dan menyampaikan kepadamu. Ya. Tuhan tidak melempar, tapi Tuhan memberikan secara langsung kepadamu. Oke, Tuhan berkati. Hari ini contoh yang sangat sederhana dalam kehidupan kita. Kita minta sama Tuhan, tidak usah muluk-muluk. Karena Tuhan tahu segalanya, amin. Dia ingin memberkati kita. Dia ingin menyembuhkan kita. Selama COVID, saya 100% saya kerja di kantor. Jaga prokes, cuci tangan. Pemerintah lakukan semuanya. Saya tidak kumpul-kumpul sama orang terus, ayo ya apa gimana kita ngopi yuk. Enggak. Dijaga. Tapi yang penting hati kita melekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Mengapa Tuhan bisa membuat satu ujian-ujian itu dalam kehidupan kita? Kita mengalami ketidakmustahilan, kesulitan, penyakit. Supaya kita lebih percaya pengharapan kita hanya kepada Dia saja.
Arti melekat itu melekatkan, menempelkan. Supaya pengharapan kita itu tidak keliru kepada hal-hal yang lain. Tuhan mengizinkan segala sesuatu supaya pengharapan kita itu tidak melenceng. Kalau kita pengharapannya keliru, akhirnya kita banyak kecewa. Orang Kristen kecewa. Kecewa karena apa? Karena melihat pendetanya. Betul? Karena pendetanya itu juga makan gak ada pendeta makan batu, gak ada. Masih makan sama-sama dengan kita. Tetapi kalau pengharapan kita itu sudah melenceng, ngagung-ngagungkan pendeta. Enggak usah. Yang perlu diagungkan hanya Yesus. Jawaban hidupku. Karena dia yang akan memberikan jawaban dalam kehidupan saudara. Banyak orang pengharapannya hanya kepada pendidikan. Anakku tak sekolahkan tinggi, supaya dia bisa besoknya bisa cari uang sendiri, bisa punya pengalaman sendiri. Hati-hati loh saudara. Saya bangga dengan Tuhan yang sudah merubah hidup saya. Saya SMA aja gak lulus saudara. Gak lulus. Gak ada orang yang mau terima saya. Karena nakalnya luar biasa. Tetapi Tuhan itu memilih hatinya. Bukan melihat perawakanmu. Tuhan katakan, aku tahu apa yang sedang engkau lakukan hari ini. Lakukan dengan benar. Supaya kebenaran itu akan lahir di dalam kehidupanmu. Akan lahir. Dan akan menghidupi dalam setiap kehidupan kita. Mengapa Tuhan izinkan? Semuanya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini dengan baik-baik. Harapan kita kepada siapa? Ini camkan baik-baik. Apakah pengharapanmu hanya kepada kepandaianmu, studimu pinter, engkau sebagai bisnismen top, engkau menjadi orang kaya, atau engkau menjadi penyumbang gereja yang terbesar? Tuhan tidak lihat itu. Tuhan cuma bertanya, apakah engkau melekat kepadaku? Kalau engkau melekat kepadaku, maka engkau akan menghisap kehidupan yang aku punya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya berikan satu kesaksian. Suatu hari ada pendeta di Jawa Tengah. Saya tidak sebut namanya. Gereja mana di daerah kota mana. Ketika dia mau mempersiapkan khotbah, hari Minggu, kalau di sini kan hari Sabtu sudah di-prepare, betul ya? Kalau di sana gereja kecil itu ya asal-asalan saja. Pendeta khotbah yang datang ya paling dikit ya sudah, dia pokoknya khotbah aja. Pagi itu ketika dia mau naik mimbar, salah seorang bilang, Pak Pendeta, mic-nya ini alatnya kebakar. Kaget dia. Oh, enggak apa-apa.
Saya akan punya suara besar. Enggak apa-apa, no problem. Tiba-tiba lampu penerangan mati. Karena waktu itu musim hujan. Waduh, dia mulai kaget. Setelah singkat cerita, dia berkhotbah. Dalam nama Yesus, dia mikir. Selain dalam nama Yesus, dia mikir. Kenapa ya? Kok sampai terjadi seperti ini ya? Apakah aku nggak boleh khotbah? Setelah persembahan dilakukan, dia pulang, dia mikir, ini nanti perbaikan ini uangnya berapa ya? Dia tanya-tanya, karena mixernya rusak, kena air mungkin. Ini mic ini rusak semua, lampu-lampu banyak yang padam kena hujan. Lantas pendeta ini punya akal. Gembala sidang itu punya akal enggak Pak Andoko? Punya akal loh. Kalau kekurangan uang, utang toh? Tak pancing enggak. Pendeta ini gemeter loh, dia bilang aku mati aku. Punya akal. Aku masih punya mobil di garasi. Mungkin tidak mahal biasa. Tapi masih bisa membiayai. Hari Senin, Selasa, Rabu dia berangkat ke showroom mobil. Kenalan dia. Ini berapa Pak? Ini gini. Saya ini ada masalah gini cerita. Oke. Nanti hari Jumat atau hari Sabtu yang akan datang uang itu sudah siap. Surat-surat siapkan semua. Begitu hari Jumat, wah nanti segera akan cair uangnya. Dia belum harus bayar uang cicilan sewa tempat itu. Waduh, saya numpuk semua. Hari Sabtu malam, biasa anak muda, keponakannya, itu pakai mobil ini, dipakai mobilnya. Saudara tahu mobilnya ditabrak, hancur. Untung yang nyetir gak mati, hancur. Dia langsung bilang, oh mati aku. Loh pendeta masih bisa memati aku loh saudara. Benar. Celoko aku. Showroom itu dengar kalau mobilnya ketabrak. Showroomnya bilang apa? Maaf Pak, saya gak bisa beli karena mobilnya sudah ringsek. Ngomong yang ketiga, mati aku. Hari Senin aku harus janji, harus lunasi semua, harus memperbaiki. Gimana semuanya ini? Singkat cerita, malam itu dia seperti orang gila. Dia berkata dalam hatinya, aku mesti bayar pakai apa ini? Nanti kalau aku hari Minggu aku khotbah, aku harus khotbah apa? Aku lagi kalut semuanya, sedang aku ngalami sesuatu yang sulit yang kuhadapi ini. Tiba-tiba ingat pujian. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia nyanyi terus. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia,
dulu, sekarang, dan selamanya. Dia stres berat. Aku ini nanti mau khotbah apa? Hatiku hancur, pikiranku hancur. Tapi masih bisa nyanyi ini. Tuhan, tunjukkan kasih setiamu pagi hari ini. Ketika engkau diperhadapkan dengan semua tertutup. Muka tertutup, kiri kanan tertutup. Semua tertutup. Tuhan punya kasih setia yang selalu ada dan siap diberikan kepadamu. Bukan cuma kemarin, tetapi sekarang dan selama-lamanya itu akan diberikan kepada saudara. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. The last minute is miracle. Malam hari itu handphone-nya nyala, cengkling. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang keadaannya. Tiba-tiba masuk uang sejumlah yang dibutuhkan semuanya. Penjualan mobil semua sudah ditutupi semua, perbaikan semua tutupi. Tiba-tiba itu masuk. Di rekeningnya. Apakah itu bukan mujizat? Last minute is miracle. Saya akan tutup satu kesaksian hidup saya sendiri. 40 tahun yang lalu, ketika saya belum menikah, kurang lebih 6 bulan setelah saya mau menikah, tidak seperti ini, saudara. Yang punya saya cuman sepeda motor Honda CB 200 yang saya pegang setiap hari. CB 200 yang tangkinya agak kotak itu. Saya masih ingat. Bulan, tiba-tiba mama saya, dia tanya, karena saya sudah janji nanti saya menikah, saya tidak mau kumpul, saya mau berdikari, saya mau bersama istri, supaya bisa lebih enak hubungannya. Saya bilang, oke, gak apa-apa. Tanya, kamu siap kawin dah? Sudah siap menikah dah? 6 bulan lagi loh. Iya, Ma, siap. Zaman dulu itu kalau menikah itu, siap sekali, saudara. Sekarang mungkin lebih siap lagi. Wes gini aja. Besok hari Senin tak jemput. Mama anterno ke rumah yang akan engkau pakai. Oh iya. Saya tinggal di Yayasan Perumahan Pemerintah YKP di Tenggilis Mejoyo. Rumah pemerintah, saudara. Nyicilnya 20 tahun. Wah, enak toh nyicil 20 tahun. Harganya waktu itu harganya 600 berapa ya? Ya sedikit sekali lah. Saya naik mobil sama mama saya, sama supir. Begitu saya masuk, saya sendiri juga bingung. Itu ada, saudara tahu alang-alang? Alang-alang itu 2 meter segini. Jadi memang saya tanya, loh rumahmu sing mana? Ya kira-kira di pojok sana. Loh, lah ya harus lewat mana? Loh ya lewat sini. Loh, terus ini belum ada jalan kok lewat sini. 6 bulan lagi kamu menikah loh. Loh, saya jadi bingung. Terus menikah di tengah-tengah alang-alang. Omahe belum jadi. Iya dong, karena yang bangun itu pemerintah. Waduh, saya bingung.
Ya pokoknya di sini. Saya diceplek. Wis pulang aja. Mukanya nggak enak, sudah. Pulang aja. Dia sampai rumah. Saya diterno diantar rumah. Setelah itu saya ya sudah tenang aja. Bonek sudah ya. Bonek, bondo nekat sudah. Kawin itu bondo nekat pokoknya. Setelah saya seminggu lagi saya dipanggil mama saya. Kamu ke sini? Ya mah. Ketika saya sampai sana, dia ngasih saya amplop putih. Tipis amplop. Dia nangis. Mama ketika mbok ajak ke hati mama itu hancur. Melihat kamu yang sudah tak besarkan. Kamu harus tinggal di sana. Gak tahu nanti bagaimana selanjutnya. Rumah itu belum dibangun. Ya mah, ini kamu cari rumah itu cepat dijual. Ini kamu cari. Saya enggak tanya berapa uangnya. Saya enggak tanya dari mana uangnya. Ya. Oh ya mah, kamsia mah. Ngerti toh kamsia, ngerti toh? Motor nuwun. Saya pulang enggak tak anu saudara ya. Enggak tak buka sampai di rumah, di kamar saya buka. Tahun 79. Tahun 80. Saya buka. 12 juta. Gede loh, saudara. Saya cepat-cepat kembali ke mama saya. Mama, iki duit tok lah, saya bilang. Ini ono duitnya dah. Mama dapat dari mana? Shh, jangan ngomong sama papa ya. Mama setelah dengar urusanmu, mama pergi ke teman mama untuk ikut arisan. Zaman itu arisan yang cepet-cepetan ambil, pokoknya ditambahi uang, ya. Itu namanya piau-piauan ya. Saya sampai terus setelah itu saya dapat uang. Saya ke real estate, saya bilang, Pak, Om, saya butuh uang. Oh, saya butuh rumah. Saya mau beli untuk pernikahan saya. Oh, ada satu. Tapi cepat loh, mesti dibeli. Ya, saya begitu saya lihat, saya langsung bayar. Itu kalau orang tua yang di dunia saja memperhatikan seperti itu. Saya ingatkan bagaimana orang tua kita yang di surga. Kalau saya melihat kehidupan ini, sungguh manis. Meskipun ada getir-getirnya, tapi akhirnya finishing well. Terakhirnya itu membawa satu mujizat. Sampai hari ini saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. 40 tahun saya berjalan, meskipun banyak masalah, banyak rintangan, tetapi Tuhan itu baik. Bapak, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Pulihkan keadaan rumah tangga mereka. Kasih setiamu tetap ada. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan pemeliharaanmu ada tetap dalam hidup kami. Bahkan penjagaanmu senantiasa. Engkau siang dan malam. Engkau memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati jemaat yang ada di Nusa Dua ini. Biar mereka tetap setia dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati.